Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Saudaraku muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita, dan beliau adalah orang yang jujur lagi terpercaya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw sa'idun. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah dalam waktu seperti itu, kemudian menjadi segumpal daging dalam masa seperti itu, kemudian diutus padanya malaikat, lalu dia meniupkan ruh padanya, dan diperintahkan baginya untuk menulis 4 perkara. Diperintahkan baginya untuk menulis rizki, ajal, amalnya, serta apakah dia bahagia atau sengsara. Di dalam hadis ini disebutkan 4 perkara gaib yang wajib diimani dan diyakini dengan keyakinan yang kuat akan kebenarannya. Dan pembicaraan saya pada kesempatan ini akan terbatas pada 2 bagian saja, yaitu masalah ajal dan rezeki. Nas-nas dalam Al-Quran dan Sunnah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan masalah ajal dan rezeki, dan kedua hal tersebut tidak akan bertambah disebabkan oleh kesungguhan ibadah seorang hamba, dan tidak akan terhalang dan tidak pula akan terhalang oleh kebencian orang yang membenci. Betapa banyak seorang dibenci di tengah-tengah manusia, namun mereka tak mampu menghalangi rezeki Allah darinya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadirul khalaiqi qabla ay yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah qala wa arshuhu 'alal ma'i." Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir setiap makhluk pada masa 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan seluruh langit dan bumi. Dan beliau bersabda, dan arsy-Nya berada di atas air. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan tentang hakikat ini dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala, wa may yurid sawaba dunya nutihi minha, wa may yurid sawabal akhirati nutihi minha, wa sanajzis syakirin." Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki keuntungan dunia, niscaya kami akan berikan kepadanya keuntungan dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, kami berikan pula kepadanya keuntungan akhirat itu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Sebagian orang-orang munafik menyangka bahwa jika mereka tidak ikut serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sikap mengecut mereka dalam menghadapi musuh akan menjadi penghalang antara dirinya dengan kematian. Allah membantah prasangka bohong tersebut dengan firman-Nya, "Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna, qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim, waliyabtali Allahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum, wallahu alimun bizati sudur." Mereka berkata, sekiranya ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini. Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati.
Oleh karena itulah, fakta membuktikan bahwa orang-orang yang terbunuh karena lari dari peperangan lebih banyak daripada orang-orang yang terbunuh karena berani menghadapi peperangan. Seorang penyair berkata, "Ta'akhartu astabqil hayata walam ajid lahu walam ajid li nafsi hayatan misla an ataqaddama." Aku mundur guna berlomba mencari hidup, namun tidak aku dapatkan untuk diriku kehidupan sebagaimana kehidupan yang kudapatkan jika aku maju. Perkara rezeki sama seperti perkara ajal. Apa yang dituliskan bagi seseorang akan pasti didapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin." Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, fa wa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tantikun." Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Rabb langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi, seperti perkataan yang kamu ucapkan. Rezeki yang ditetapkan bagi seorang hamba pasti didapatkannya sebelum kematiannya. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna bana Adam farra min rizqihi kama yafirru minal mauti la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Seandainya manusia berlari menjauh dari rezekinya, sama seperti dirinya berlari menjauhi kematian, rezekinya pasti akan sampai ke tangannya sebagaimana ajal menjemputnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Dari penjelasan tadi, jelaslah bagi kita hal-hal sebagai berikut. Pertama, mengimani bahwa ajal dan rezeki terbagi dan diketahui, tidak akan didapatkan karena usaha orang yang bersungguh-sungguh, dan tidak akan terhalang oleh kebencian orang yang membenci. Kedua, hal ini bukan berarti meninggalkan segala sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ketiga, hadis Umamah tadi mengisarkan kepada kita dua perkara. Pertama, seorang hamba harus berusaha mencari rezeki yang halal dan menjauhi hal-hal yang haram, dan usaha-usaha yang mengarah kepadanya. Kedua, tidak mencari rezekinya dengan motivasi tamak dan rakus. Hendaklah ia mengingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'alahu samlahu wa atathu dunya wa hiya ragimatun wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi wa farraqa alaihi samlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu." Siapa yang tujuan hidupnya mengejar akhirat,
maka Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya, dan Allah akan permudah urusannya, dan dunia akan mendatanginya tanpa melelahkannya. Dan siapa yang tujuannya hanya dunia, maka Allah akan jadikan kemiskinan di hatinya, dan Allah persulit urusannya, dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali apa yang telah dijatahkan untuknya. Keempat, sebab-sebab yang bisa mendatangkan rezeki dan menolak hal-hal yang tidak diinginkan sangat banyak, dan inilah sebagian darinya. Pertama, bertawakal kepada Allah. Kedua, istiqomah dalam syariat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaw istaqamu 'ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, yaitu agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar. Ketiga, senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Rabb-Mu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan Dia mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Yang keempat, menjaga hubungan silaturahmi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi ayyun sa'alahu wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang suka untuk diluaskan dalam rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.